Ustadz, bagaimana kita menanggapi tentang isu yang terkait yang tersebarnya yang dimana terputusnya dari nasab saja Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati Ustadz terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Bagaimana? Apa ulamanya benar? Sekelas apa ulamanya? Oh, Ustaz. Ya itu kan. Udah itu aja pertanyaannya. Sama yang kedua Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya sumpah yang dimana sumpah itu dibuat atas nama Allah atau kitab Al-Quran, akan tetapi dia juga memberikan konsekuensi seperti apabila ucapannya ini salah maka dia akan mati, dan apabila ucapan orang ini benar maka apakah bisa disebutkan bahwa ucapan orang ini benar kayak gitu Ustaz? Jazakumullah. Alafu. Ulama itu siapa? Sekelas siapa gitu? Lah kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama? Hah? Misalnya ada misalnya mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu enggak tersambung, terbukti begini-begini, ulama? Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilateni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Paling ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya, yang benar itu ini apa ya, ini sandal ini makan ini benar ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat, ini berarti lebih hebat daripada profesor. Ya monggo aja kalau Anda mau ngikuti gitu. Udahlah, nggak usah karena itu ya inilah. Kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopo wengi ndak kerungu belas sih, ndak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok, betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat. Ada apa kamu lihat? Kamu bingung karena PDB. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takut bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa begitu loh. Ya nggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Anda ya gara-gara ngelantur nggak dipakai, tidak dilateni gitu loh, nggak dilateni percuma nanti. Percuma ya. Anda lihat bagaimana nggak nunggu habaib hatta kiainya sekarang dilama ya, nggak Kiai Miftahul Akhyar itu orang alim, itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Saya baru saja nonton videonya Ponpes Darva yang diasuh Ustadz Gus Roji di Tangerang gitu ya. Di situ membahas tentang di Taufik Segaf yang katanya istiqomah dalam kecongkaan dan kesombongan gitu. Nah, di situ juga diungkapkan ya, ada cuplikan video juga bagaimana Taufik Segaf itu ditanyai, katanya jawabannya si Taufik Segaf pokoknya yang mempersoalkan nasab, yang mengungkap kebenaran nasab Habib Ba'alwi ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, itu
si sama Taufik Sekap dianggap bukan ulama. Yang ulama itu yang Kiai Miftahul Ayar, yang bela Habib, yang sudah kena dendamnya dengan dipegang kepalanya. Pokoknya gitu ya. Jadi Miftah segala macam itu ya ulama, Rumel ulama karena bela nasab Habib Alwi yang tidak tersambung ke Rasulullah itu. Kalau Kiai Imad, Gus Abbas yang doktor, siapa lagi ya? Termasuk Ustadz Roji, ya, termasuk Kiai Syarif, ya, termasuk Kiai Nur Yahya dan lain-lain. Pokoknya dianggap bukan ulama. Ya Taufik Sekap sendiri saya belum pernah lihat dia baca kitab nasab ya, belum pernah. Saya ragu apa dia satu punya kitab nasab enggak, dua dia itu bisa baca kitab enggak. Wabil khusus kitab nasab. Dan ya saya kan sudah nantang berkali-kali sama Taufik Sekap, ketua Rabithah Alawiyah itu. Kapan antum itu tes DNA? Berani enggak tes DNA? Ya, karena saya yakinnya hakul yakin, ainul yakin. Kalau Taufik Sekap ketua RA itu berani tes DNA, maka pasti haplogrupnya itu G. G itu artinya Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi itu bukan Yahudi keturunan Nabi Ibrahim, bukan. Itu udah apa yang dimaksud dengan Yahudi Askenazi, apa yang dimaksud dengan Yahudi Sephardik itu sudah banyak dijelaskan oleh Gus Fakih, Dr. Sugeng, Dr. Arikim. Dr. Arikim malah itu Yahudi asli, itu keturunan Lewi itu ya. Yahudi kan ada 12 suku lah. Ini Yahudi Askenazi itu Yahudi ke-13 ya, bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabi Yakub. Keturunan Nabi Ibrahim aja enggak, apalagi keturunan Rasulullah pasti enggak kan. Lalu yang keturunan Nabi Ibrahim aja belum tentu keturunan Rasulullah. Kalau dari jalur Nabi Yakub bukan dari jalur Nabi Ishak berarti dari Nabi Yakub, dan bukan dari jalur Nabi Ismail berarti bukan keturunan Rasulullah. Tapi intinya keturunan Nabi Ibrahim itu semua J1, termasuk Rasulullah ya J1, termasuk Sayyidina Ali ya J1. Dari garis laki-laki lurus ya seperti itu gitu. Nah, kapan ini Taufik Sekap saya udah nantang. Saya udah tes DNA dan berkali-kali pengirimannya itu entah bagaimana ceritanya, pokoknya Family Tree belum bisa menerima, tidak menerima paketnya sampai 3 kali. Nah, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dianalisis DNA saya itu bagaimana nanti hasilnya. Saya publish, saya udah janji akan saya publish, saya umumkan pada publik. Kalau misalnya ternyata upload grup saya ya saya umumkan, itu kan Nusantara ya. Ternyata upload grup saya juga G Yahudi Askenazi, ya saya umumkan, enggak masalah atau keturunan siapapun, yang penting akramakum indallah kan atqakum. Bukan nasab gitu loh. Jadi itu ya, siapa itu Taufik Sekap itu kapan berani nggak tes DNA? Kalau berani kapan, terus dipublish, ayo ya dibaca bersama-sama gitu loh. Karena hasil tes DNA para Habib Alwi itu yang sekitar 200 orang lah di seluruh dunia, itu kan semua hasilnya kan haplogrupnya kan G, Yahudi Askenazi gitu. Dari Indonesia beberapa gitu ya, tapi yang identitas namanya dipublish oleh yang bersangkutan kan baru satu, yang kemarin tuh yang dari Jakarta itu ya. Dan semua ya memang G. Taufik Sekap pun G, Habib yang lain pun kalau di ini ada ya, kalau memang keturunan Alwi bin Ubaidillah yang Ubaidillah itu juga belum tentu ada orangnya karena tidak terdeteksi. Itu ya pasti haplogrupnya ya pasti G, itu pasti Yahudi Askenazi pasti itu. Kalau soal kajian kitab nasab ya sampai sekarang kan saya sudah bilang sejak dulu itu, gitu saya baca apa itu tesisnya Kiai Imad, wah ini sampai kiamat juga nggak bisa dibantah, dan sampai sekarang memang nggak bisa dibantah gitu. Dan sudah ada dalam edisi bahasa Arabnya itu juga, saya menyarankan ke Kiai Imad untuk membuat edisi bahasa Arabnya juga, dan sudah agak lama kan sudah selesai dikerjakan dalam edisi bahasa dalam bentuk kitab itu, dan saya juga udah baca gitu. Itu berdasarkan kitab nasab ya. Nah ini udah banyak yang menjelaskan lah itu. Yang paling detail menjelaskan dan telaten menjelaskan kan Dimas Kiai Nur Yahya Surabaya itu. Idola banyak orang itu, idola kita. Jadi itu ya jangan cuma jadi agitator atau provokator Pak Taufik Sekap. Berani nggak tes DNA itu tak? Kalau nggak berani ya nggak usah keluar-keluar lah, nggak usah bilang begini dan begitu. Dan coba kalau tampil itu sekali-kali di YouTube baca kitab gitu, menerjemahkan apalah, apa bacaan kitab Ihya Ulumuddin, apa kitab tafsir, apalah.
Aku pengen dengar itu Taufik Sekap. Sebenarnya bisa baca enggak? Soalnya dari kualitas omongannya itu ya enggak. Tapi jujur aja, ini saya membahas ini, saya bikin blog ini kan mendadak ini tengah malam. Ya karena tidak sengaja tadi itu saya pengen lihat apa postingannya Ustadz Roji, Kiai Roji, Ponpes Darpa itu apa sih? Oh ternyata ini apa video yang terakhir yang diupload itu kan membahas tentang Taufik Sekap. Jadi sebenarnya udah dengar-dengar juga Taufik Sekap itu apa masih tetap beristiqomah, congkak dan apa sombong gitu ya. Tapi saya nggak malas saya nonton itu karena ada alasan pribadi yang cuma kebetulan aja. Jadi saya ada kenalan gitu. Ya kebetulan wajahnya itu persis seperti Taufik Sekap itu. Cuma teman saya yang kenalan saya yang persis seperti Taufik Sekap itu saya itu sering cerita bahwa dia itu suka main purel apa ya istilah? Purel gitu. Nah, di kafe dia minum-minuman keras atau main perempuan atau apa. Saya nggak tahu sih, jadi saya nggak tahu istilahnya. Tapi dia itu sering cerita kayak gitu. Jadi sampai saya juluki si wajah mesum gitu. Nah kebetulan tuh wajahnya kok mirip banget. Ini cuma kebetulan aja ya. Kebetulan itu kok mirip banget sama Taufik Sekap. Jadi makanya saya nggak pernah nonton video-video yang si Pak Taufik Sekap itu ya karena itu aku jadi teringat temanku dan ya jadi apa ya kesannya itu jadi mesum. Ini cuma kebetulan, mohon maaf loh, ini cuma kebetulan aja. Jadi apa ya ngomong alor gitu kayak gini ya. Ya intinya begitu. Ya mau kiai mau apapun kalau udah terkena gendam Habib Ali, kalau istilahnya Kiai Nur Ihya Surabaya itu kalau udah kena sihir itu ya memang ya sulit diberitahu, sulit di apa itu diajak berpikir rasional, dikasih bukti ilmiah kayak apapun ya sulit menerima. Sama dengan menasihati orang yang sedang jatuh cinta. Sama juga orang yang menasihati apa jenenge penggemar putau. Itu ya sulit sekali. Itu juga penggemar Muhyiddin Habib ya. Udah jelas ceto welo-welo secara ilmiah, secara rasional, secara saintifik terbukti bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Oh tetap aja. Saya kadang-kadang heran ya. Apa jadi sebenarnya itu beriman apa enggak sih? Jelas toh ngaku nasab yang bukan nasabnya. Itu Rasulullah mengancam fal yatabawa nggak tahu final. Cari tempat duduk sendiri di neraka. Apalagi ini menyangkut nama mulia Rasulullah, ngaku-ngaku turunan Rasulullah padahal nggak ada bukti. Justru buktinya sebaliknya, yaitu mereka terbukti bukan keturunan Rasulullah. Ya. Kan gila deh. Kok bisa ya orang itu jadi apa lupa ya bahwa kita itu kapan aja bisa mati gitu. Sejam lagi, sehari lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi, atau beberapa tahun lagi pasti mati. Saya juga pasti mati. Ya, Taufik Sekap juga pasti mati. Semuanya yang hidup pasti mati. Itulah. Mbok ya fafiru ilallah. Larilah kepada Allah, tobat ngakui gitu loh. Malah urusannya selesai. Apalagi Taufik Sekap ini ketua RA kan. Ya udah RA itu sebagai ketua mengumumkan bahwa ternyata RA itu Rabithah Alawiyah itu adalah organisasi kumpulan yang selama ini keliru karena merasa diri sebagai keturunan Nabi, sudah bikin paspor sebagai keturunan Nabi, ternyata secara ilmiah terbukti bukan. Ternyata ya hanyalah organisasi dari keturunan imigran Yaman. Nah gitu cuma selesai, yang sekarang menjadi warga negara Indonesia. Udah gitu aja udah selesai gitu. Kalau enggak ya gimana, suasana politik kayak begini apa? Nah, segala sesuatu bisa terjadi kalau turbulensi politiknya naik macam-macam menjadi korban amuk masa pribumi gimana? Ini kalau mau saya kasih nasihat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kalau mau, kalau enggak mau ya wis. Wa ma alaina illal balagul mubin. Di dunia rasakan, di akhirat rasakan. Itu ya. Jadi ya sudahlah. Kok bisa ya ada orang begitu ya? Saya kan pernah cerita, ada teman saya waktu saya jadi pegawai negeri guru itu, saya jadi guru kan 9 tahun atas perintah ibu saya ya. Dan saya resign atas izin ibu saya. Tuh ada guru agama X gitu. Dia cerita sendiri dengan bangga itu. Dia dulu itu adalah lulusan PGA Islam itu. Tapi dia daftar guru agama Islam sampai 6, 7 kali, 8 kali nggak diterima. Kemudian dikasih tahu teman gitu kalau mau jadi guru agama pegawai negeri, nah itu jangan daftar di Jogja ini, jangan daftar untuk pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu misalnya yang dibutuhkan 5, yang daftar itu 50. Aja kamu daftar sebagai guru agama X, itu biasanya yang dibutuhkan 5, yang daftar cuma 3, jadi pasti diterima. Caranya gimana? Ayo kursus dulu, nah, terus pindah agama dulu, terus daftar. Dan dia lakukan saran itu, dan memang diterima. Sekarang jadi guru agama X gitu ya.
gitu. Jalan dia cerita dengan bangsa itu. Berarti agamanya ganti, oh ganti dong. Berarti anak istri juga pindah agama. Iya dong. Konsekuen dong. Jadi ya itu ya. Ini selingan aja. Mohon maaf, mohon ampun. Ya. Ini semata-mata untuk apa itu mewujudkan doa saya, Allah marham umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah sayangilah gitu ya, umat Rasulullah SAW semuanya, termasuk Taufik Sekap, semua Habib Al-Faimba sudah ngaku bahwa terbukti bukan keturunan Nabi, enggak apa-apa. Tapi kalau masih ngeyel, atau malah sombong, angkuh, dilanjutkan, nanti kalau nasib kalian seperti orang-orang Rohingya gimana? Tapi ya terserah, wa ma'alaina illal balagul mubin. Sekali lagi mohon maaf, termasuk kepada Pak Taufik Sekap kalau tidak berkenan. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Merdeka, merdeka, merdeka.